Rindu itu nikmat atau menyiksa? Rindu itu dalam sekali loh. Menyiksa. Nah, karena rindu itu menyiksa, makanya orang-orang saleh di alam kubur tidak ada yang merasakan rindu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita melanjutkan sedikit pembahasan yang tersisa dalam kajian yang lalu mengenai azab dan kenikmatan kubur. Berikutnya penulis berkata, syammul malaikati li ruhil mu'minin farahul mu'minina bi istiqbali ruhil mu'minil jadidah. Di antara peristiwa kubur, peristiwa berikutnya setelah kematian adalah bahwa para malaikat menciumi ruh yang baru saja ditanggalkan dari tubuh apabila yang bersangkutan seorang mukmin. Begitu ruh tanggal dari tubuh, keluar dari fisik, maka malaikat langsung menciuminya. Tentu bukan satu malaikat, tapi beberapa malaikat. Karena ada malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut, dan beliau bersama dengan rombongan. Nah, rombongan inilah yang menciumi ruh orang yang beriman begitu lepas dari tubuh. Dalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Fatakhruju ka'atyabi rihil misk." Maka ruh orang yang beriman keluar dari tubuhnya lebih harum daripada minyak kasturi. Hatta innahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dan fayushammunahu hatta ya'tu bihi babas sama. Begitu ruh itu sudah keluar dari tubuh, maka malaikat saling semacam berebutan untuk menciuminya. Yang satu mengambil dan mencium, yang kedua dia pegang, dia mencium. Hatta ya'tu bihi babas sama. Malaikat ini terus-menerus silih berganti menciumi ruh orang yang beriman sampai ruh ini diangkat ke langit. Fayaquluna ma hadhihi ar-rihu at-tayyibatu allati ja'at min al-ard. Malaikat penjaga langit mengatakan, wangi apa ini yang berhembus dari bumi? Wala ya'tuna sama'an illa qalu mithla dhalik. Dan begitulah keadaan di setiap pintu-pintu langit. Pintu langit yang pertama, aduh ini aroma apa ini, harum sekali. Pintu langit yang kedua, begitu juga. Selanjutnya, hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin. Kemudian malaikat rombongan yang membawa nyawa ini naik langit pertama, kedua, ketiga,
Dan terakhir, sebelum ruh ini dipertemukan dengan Allah, ruh tersebut dipertemukan dengan ruh orang-orang yang beriman. Fa innahum ashaddu farham bihi min ahli al-ghaib bi ghaibihim. Begitu ruh yang baru tanggal ini, yang baru lepas dan dicabut ini dipertemukan dengan ruh orang-orang beriman, ternyata ruh orang-orang yang beriman lebih gembira menyambut ruh yang baru datang ini melebihi seseorang yang menyambut saudara yang baru pulang dari safar kejauhan. Fayaquluna ma fa'ala fulan. Ruh orang-orang yang beriman itu bertanya kepada ruh yang baru. Mereka mengatakan, bagaimana keadaan fulan? Gimana keadaan fulan? Fayaquluna da'u hatta yastarih. Lalu rombongan malaikat yang membawa ruh ini berkata kepada ruh orang-orang yang beriman, biarkan dia istirahat terlebih dahulu. Kalian jangan banyak dulu bertanya, dia baru saja lepas dari keletihan dunia. Ini orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, istimrariyatu ardi maq'adil mar'a minal jannati awin nar fil qabr. Orang-orang yang beriman terus-menerus diperlihatkan tempat mereka di surga. Jadi bukan cuma satu kali, tapi terus-menerus. Kapan itu? Jawabannya 2 kali dalam sehari. Di pagi hari dan di sore hari. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar." Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian telah wafat dan dia telah sampai di kubur, maka akan diperlihatkan untuknya pagi dan sore hari, setiap hari. Apa itu? Tempat tinggalnya di surga kalau orang baik, dan tempat tinggalnya di neraka kalau dia orang buruk. Ya, jadi di pagi hari diperlihatkan tempat tinggal di surga kalau orang-orang baik. Nanti sore diperlihatkan lagi tempat tinggal di surga kalau dia orang saleh. Jadi pagi dan sore orang-orang beriman diperlihatkan surga yang akan ditinggali, dan begitu juga dengan orang kafir. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini soal pemandangan. Bagaimana orang-orang beriman dari alam kubur diberikan pemandangan. Melihat surga, saya kira Anda yang maniak pemandangan tidak merasa rugi mengeluarkan uang banyak untuk pergi mencari pemandangan-pemandangan yang indah. Anda berangkat dari perumahan ini menuju, anggaplah misalnya Bromo. Padahal yang Anda incar di Bromo hanya jelang matahari terbit dan hanya jelang matahari terbenam. Itu pemandangan dunia. Ketika sangat bagus, sangat memukau, kita tidak merasa rugi dengan uang banyak untuk menikmati pemandangan itu. Bahkan sebagian orang memiliki agenda tahunan bersama keluarga dalam rangka liburan menuju tempat-tempat indah yang bisa dinikmati. Nah, adapun para arwah atau ruh yang berada di makam-makam, mereka disuguhi pandangan surga sebanyak 2 kali sehari. Di pagi hari dibuka tabir dan dia melihat-lihat surga. Begitu pula di sore hari. Jemaah sekalian, namun ini hanya ruh orang-orang yang mati, bukan mati syahid. Adapun orang-orang yang mati dengan mati syahid, ruh mereka tidak ada di kubur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ruh mereka ditempatkan
fi qindil min qanadil. Ruh mereka ditempatkan di sebuah sarang yang sarang tersebut bergantung di bawah arsy. Jadi arsy Allah Azza wa Jalla ada sejumlah sarang-sarang bergantungan. Anda jangan bandingkan sarang lebah atau sarang apa gitu ya. Tentu itu sarang yang sangat indah. Apa isi sarang-sarang tersebut? Isinya ada ruh orang-orang yang mati syahid. Karena ruh orang-orang yang mati syahid tidak berada di kubur, mereka justru menempati sarang-sarang tadi. Nah, adapun orang-orang yang beriman, ruh mereka ada di kubur, cuman perlu juga saya sampaikan, lubang yang Anda lihat itu hanya pintu menuju kubur. Anda gali kok lubang, setelah lubang digali lalu digali lagi liang, ini hanya pintu. Pintu memasuki satu alam yang bernama barzakh. Alam yang bernama barzakh. Sesampainya di alam yang bernama barzakh, lenyap. Kita udah nggak tahu banyak hal. Jadi kalau Anda bayangkan kubur itu adalah ini, lubang yang sempit, liang yang sangat sempit, yang Anda lihat itu baru sekedar tanah. Bukan itu alam barzakh. Alam barzakh itu di luar logika dan pandangan manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut, ada beberapa kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Ya, seperti tadi misalnya dibukakan, kita mulai dari yang pertama. Kenikmatan pertama di kubur, begitu malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Orang yang tidak menjawab dua macam orang. Pertama orang yang takut, kedua orang yang ragu. Anda dalam keadaan ragu nggak mungkin menjawab. Maka kalau di dunia ini keberagamaan Anda dengan Islam tidak di atas keyakinan, penuhanan Anda kepada Allah tidak di atas keyakinan, bahwa Anda mengakui kenabian Muhammad SAW, tapi bukan di atas keyakinan. Kalau Anda ragu terhadap tiga hal ini, keyakinan Anda tidak bulat, ragu di dunia tentang tiga hal ini yang membuat Anda besok nggak bisa jawab apa-apa. Malaikat bertanya, man rabbuka? Di dunia dia ragu dengan Allah. Makanya masih kalian jangan sekecil apapun ada keraguan tentang Allah Azza wa Jalla. Saya lihat begini, ini coba dengar baik-baik. Ketika kita berada dalam satu masalah, satu kesulitan, apa yang biasanya kita lakukan? Kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita masukkan sepenuhnya ke dalam hati. Sehingga ketika kesulitan itu dimasukkan dalam hati, kita mulai melihat janji-janji Allah itu dengan keraguan. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat mereka memasukkan ke dalam hati mereka janji-janji Allah. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan kesusahan ini lemah. Kesulitan ini kecil. Karena hati telah dipenuhi dengan janji-janji Allah. Kalau kita sebaliknya, kesusahan itu dulu yang dimasukkan dalam hati, baru kita melihat janji Allah. Allahu Akbar. Anda tidak lagi melihat janji Allah dengan keyakinan, karena hati sudah terlanjur dimasuki oleh masalah yang sangat banyak. Jemaah sekalian, dari sekarang hentikan itu. Janji Allah semuanya kebenaran. Nggak ada janji Allah yang bisa diragukan. Tapi sekali lagi, kalau Anda masih punya pola hidup yang salah, setiap ada masalah, tanam di hati sedalam-dalamnya, datang lagi kesusahan, tanam lagi di dalam hati sedalam-dalamnya.
Ketika masalah ini sudah dimasukkan hati sebanyak-banyaknya, baru Anda mulai mencoba melihat janji Allah. Anda tidak lagi melihat janji itu dengan keyakinan. Maka sekali lagi jemaah sekalian, silakan dibalik. Masukkan dalam hati Anda janji Allah sebanyak-banyaknya. Setelah itu lihatlah kesusahan Anda dengan janji ini. Karena ini dua cara yang berbeda. Orang-orang yang beriman melihat kesusahan mereka dengan janji Allah. Mereka melihat kesusahan mereka dengan janji-janji Allah. Sehingga kesusahan ini nampak lemah, nampak kecil. Karena kacamata mereka adalah janji Allah. Ini orang yang beriman. Orang yang keliru bukan. Mereka justru melihat janji Allah dengan kesulitan. Ini bukan janji Allah yang jadi kacamata melihat kesulitan, tapi mereka menggunakan kesulitan sebagai kacamata untuk melihat janji Allah. Ini yang nomor 2 ini jangan sampai Anda lakukan. Anda lihat kesulitan Anda, baru Anda lihat janji Allah. Salah. Ya, yakin Anda dengan janji Allah itu akan lemah kalau kacamata yang Anda gunakan bahwa saya sulit, hutang saya banyak, saya sakit-sakitan. Dengan masalah ini Anda melihat janji Allah, maka Anda melihat janji Allah dengan keyakinan yang lemah. Maka sekali lagi saya katakan, tipsnya adalah lihat kesulitan Anda dengan janji Allah dan jangan lihat janji Allah dengan kesulitan Anda. Itu kaedahnya. Maka mulai dari sekarang, penuhi hati Anda dengan janji-janji Allah. Selanjutnya gunakan janji itu untuk Anda melihat kesusahan. Anda akan melihat kesusahan Anda ternyata kecil, kesusahan Anda ternyata lemah. Tapi kalau Anda balik, kesusahan itu yang dimasukkan dalam hati sebanyak-banyaknya, lalu dengan kesusahan ini kemudian lihat janji-janji Allah, Anda akan kembali kepada pembicaraan. Apa yang membuat orang di alam kubur tidak bisa menjawab 3 hal ini? Pertama, rasa takut. Dan yang kedua, apa itu ragu? Kalau bertuhan dengan Allah selama di dunia, selalu dalam keraguan, beragama dengan Islam di atas keraguan, bernabi dengan Muhammad di atas keraguan, keraguan Anda dalam 3 hal ini di dunia menunjukkan di dalam kubur Anda nggak akan bisa jawab. Orang ragu nggak ada yang bisa jawab. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menulis kitab Usul Thalatha atau Thalathatul Usul yang intinya adalah Ma'rifatullah, Ma'rifatul Nabi, Ma'rifatul Islam. Beliau mengatakan khusus 3 masalah ini wajib difahami seseorang dengan dalil. Kalau soal sholat, ya bolehlah Anda taklid. Tapi khusus kebenaran Islam, kemudian kebenaran Allah, kebenaran Nabi, khusus salah satu usul, wajib difahami semua orang dengan dalil. Karena keraguan Anda tentang 3 hal ini di dunia, berarti Anda nggak akan bisa menjawab di alam kubur. Pertemuan lalu kita sudah sampaikan, pertanyaan ini disampaikan 2 kali. Pertama kali malaikat mengatakan, mereka bertanya. Lalu beberapa saat kemudian ditanya lagi. Anda nggak perlu hafal. Subhanallah, saya pernah menghadiri satu melayat seorang jenazah gitu. Saya ajaib juga. Tapi saya bukan siapa-siapa, saya diam aja. Tiba-tiba seseorang mengatakan, gimana jimat mayat? Udah dibikin belum? Jimat mayat. Ternyata yang dimaksud jimat mayat, 3 pertanyaan ini, jawabannya ditulis oleh seorang kiai, lalu digenggamkan kepada jenazah ini. Kalau yang nulis antum nggak bisa. Yang nulis hanya seorang kiai. Kebetulan kiainya duduk di samping saya. Mungkin dia kenal saya. Kata dia, sini. Jimatnya biar saya yang bikin.
Orang sekarang, orang aneh aja nggak mau ngasih jimat. Padahal bermanfaat. Saya udah baca kitab 2 lemari. Jimat ini bermanfaat bagi mayat. Saya diam aja. Kan nggak semua yang didengar harus dijawab kan? Semua yang didengar harus dijawab atau tidak? Saya kasih antum cerita. Binatang simbol kebodohan adalah, binatang simbol kecerdasan adalah monyet. Suatu hari monyet dan keledai bertemu di hutan. Monyet berkata, "Wahai keledai, apa warna rumput?" Keledai mengatakan, "Biru." Kata monyet, "Dari mana bisa biru? Semua orang mengatakan rumput itu hijau." Keledai mengatakan, "Enggak, pokoknya biru." Monyet bilang, "Semua mengatakan hijau." Keledai bilang, "Pokoknya biru." Pokoknya biru. Akhirnya mereka sepakat membawa persoalan kepada Raja Hutan, singa. Monyet mengatakan, "Wahai Raja Hutan, kita bersengketa soal warna rumput. Saya bilang hijau, si keledai ini bilang biru." Kata Raja Hutan, "Wahai monyet, kamu dihukum, keluar dari hutan." Kata monyet, "Wahai Tuan Raja, saya yang salah. Kenapa yang dihukum? Saya yang benar. Kenapa justru yang dihukum salah? Saya. Mestinya yang dihukum yang salah. Ini kenapa yang dihukum yang benar?" Kata singa, "Kamu dihukum bukan karena benar, bukan karena salah. Kamu dihukum karena berdebat dengan keledai." Itu masalah. Jadi bukan karena kamu benar atau karena kamu salah maka dihukum, tapi kamu dihukum karena kamu debat dengan keledai. Nah, jadi jangan sampai Anda nanti berhadapan dengan keledai berdebat juga. Ngerti maksud saya? Nah, itu ini ada orang begini, oh ini keledai, nggak perlu diajak berdebat. Baik jemaah sekalian, apabila seorang mukmin berhasil memberikan 3 jawaban, kegembiraan pertama bagi jenazah adalah Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Shadaqa abdi." Begitu jenazah bisa menjawab 3 hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shadaqa abdi." Wahai malaikat, hambaku memberikan jawaban yang benar. Pertama, saya kira ini kebahagiaan terbesar. Selama ini Anda dengar suara-suara manusia, tapi untuk pertama kalinya Anda dengarkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kenikmatan nomor 1 dan paling besar. Begitu Anda bisa memberikan jawaban, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Shadaqa abdi." Hambaku benar. Jawaban hambaku tepat. Ini kebahagiaan pertama. Jemaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala membenarkan jawaban tersebut, Allah kemudian mengatakan, "Fafrishu lahu ilal jannah." Allah berfirman, silakan ambil karpet dari surga. Ini kebahagiaan yang kedua. Maka di alam barzakh kemudian malaikat mengambilkan karpet dari surga untuk jenazah yang baru saja dapat rekomendasi langsung dari Allah. Jawabannya benar. Karpet surga. Karpet surga namanya doang karpet, gak usah bayangin dengan karpet kita. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Yang ketiga, kebahagiaan ketika dikubur, yulbasu min libasil jannah. Kain kafan ini dibuang dan Anda kemudian dipakaikan dengan pakaian surga. Kalau tadi misalnya malaikat menjemput nyawa, menjemput ruh dan membungkusnya dengan kapan dari surga, tidak. Ini selesai Anda menjawab, jawaban Anda dijawab oleh Allah secara langsung,
maka saat itu pakaian Anda pun diganti dengan pakaian surga. Ini kebahagiaan yang ketiga. Kebahagiaan yang keempat, dibukakan tabir sehingga Anda melihat surga. Tapi ini bukan hayalan ya. Memang diperlihatkan untuk Anda surga. Ini istana kamu. Ini tamannya. Ini kolam renangnya. Ini bidadarinya. Wah, Masya Allah. Pemandangan. Nggak perlu ke Bromo. Mereka orang-orang yang saleh dikubur setiap pagi, setiap sore mereka melihat pemandangan. Wa yufsah lahu fi qabrihi. Kebahagiaan berikutnya, kubur akan dilapangkan, barzakh akan dilapangkan. Dalam hadis ada dua ukuran. Ada orang yang dilapangkan mencapai 70 hasta. Dan ada orang tertentu yang kuburnya dilapangkan maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi sesuai amal lah. Sebagian orang yang amalnya paling bagus, barzakh mereka dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang, tiada bertepi sama sekali. Nah, lalu kemudian kalau dia orang yang baik, tapi mungkin di tingkat yang kedua, kuburnya dilapangkan selapang 70 hasta. Yang ketiga, kebahagiaan berikutnya adalah yunawwar lahu fi qabrihi. Alam barzakh tersebut akan diberikan oleh Allah cahaya yang sangat terang dan sangat indah. Akan halnya kuburan orang-orang jahat. Kuburannya sempit sehingga tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri menyatu seperti ini, kemudian tempatnya pun gelap. Gelap. Adapun orang-orang beriman tidak. Kubur mereka dilapangkan, ada yang dilapangkan 70 hasta, ada yang dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian kuburan mereka pun diberi cahaya. Jemaah sekalian yang saya hormati, ruh setelah berhasil memberikan jawaban dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, shadaqa abdi. Jawaban hambaku benar. Ketika itu, ini kebahagiaan berikutnya. Ruh meminta kepada malaikat. Kata malaikat, bolehkah aku keluar untuk memberi kabar kepada keluarga bahwa saya sudah bisa menjawab? Jadi ruh berkata, wahai malaikat, bolehkah aku keluar untuk mengabarkan seluruh keluarga bahwa saya sudah lulus? Bahwa saya sudah selesai menjawab. Bahwa Allah sudah terima jawaban saya. Bolehkah saya keluar? Jadi kalau ada yang bertanya, apakah ahli kubur itu rindu dengan orang yang di dunia? Jawabannya, dalam kondisi yang satu ini mereka rindu. Dalam kondisi mereka berhasil memberikan jawaban mereka diterima oleh Allah, ketika itu ahli kubur rindu, ingin memberi kabar kepada keluarga, aku sudah sukses. Tapi permohonan ruh itu dijawab oleh malaikat. Dan ini kebahagiaan berikutnya. Kata malaikat, nim naumatal haus. Kata malaikat, kamu tidur saja seperti tidurnya para pengantin. Tidur seperti tidurnya para pengantin. Tidak ada tidur terindah lebih daripada tidurnya para pengantin. Kamarnya harum. Masih ingat kan? Coba ingat-ingat lagi. Kamarnya harum, spraynya baru, nggak ada yang ganggu, ya kan? Yang dampingin di kanan atau antara sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah Anda ya. Intinya tidak ada tidur seindah tidurnya pengantin.
Makanya ketika ruh mengatakan, bolehkah aku keluar menjumpai keluarga untuk mengabarkan mereka bahwa jawabanku sudah diterima? Malaikat enggak menjawab, malaikat mengatakan nimnau matalaus. Tidur sajalah seperti pengantin. Seperti tidurnya para pengantin. Jemaah sekalian yang saya hormati, selebihnya apakah kuburan ahli kubur rindu dengan anak, rindu dengan keluarga? Saya mau nanya, ruh yang dibahagiakan oleh Allah dengan pandangan surga, di pagi hari ini surga, di sore hari ini surga, ruh seperti ini kangen gak dengan Anda? Mana mungkin? Saat ini bagi kita keluarga kita surga, kenikmatan. Tapi begitu sampai di kubur, Allah nampakkan ini loh surga, ini istana kamu, ini bidadari kamu. Gak mungkin ada. Maka saya katakan, kalau penghuni kubur itu masih ada rindu dengan yang wafat, berarti mereka tidak berada dalam kenikmatan. Saya ulangi, kalau orang-orang saleh di dalam makam rindu dengan keluarga yang hidup, menunjukkan mereka tidak nikmat. Karena rindu itu nikmat atau menyiksa? Rindu itu dalam sekali loh. Menyiksa. Nah, karena rindu itu menyiksa, makanya orang-orang saleh di alam kubur tidak ada yang merasakan rindu. Mereka telah hanyut dalam kenikmatan kubur yang membuat mereka lupa dengan semua. Allah nampakkan surga, Allah nampakkan istana-istana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, itulah antara lain beberapa rangkaian kebahagiaan-kebahagiaan yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman di alam kubur. Bagaimana dengan penderitaan-penderitaan sebaliknya? Kubur dilapangkan orang soleh. Kalau Anda bukan orang soleh, kubur Anda disempitkan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah sebab-sebab azab kubur. Secara global, yu'azzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim li ma'asi. فَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رُوحًا عَرَفَتْهُ وَأَحَبَّتْهُ وَامْتَثَلَتْ أَوَامِرَهُ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَثَرُ غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Secara umum azab kubur itu penyebabnya dua. Secara umum. Nanti akan kita sebutkan secara rinci. Yang pertama, keraguan dalam beragama. Tuhannya Allah dia ragu. Agamaku Islam dia ragu. Agama kamu apa? Islam. Kenapa Muslim? Karena bapak saya Islam. Ini ragu atau yakin? Tuhan kamu siapa? Allah. Kenapa Tuhan kamu Allah ya? Bapak saya ngomongnya begitu. Ini. Keimanan ragu, keimanan yang tidak dengan keyakinan, ini penyebab azab kubur. Penyebab kedua, kenapa seseorang diazab di kubur? Karena hidup dunia yang penuh dengan pelanggaran. Ya, melanggar aturan-aturan Allah di dunia. Tidak salat, tidak puasa, dan lain-lain. Nah, karena jemaah sekalian, azab kubur dan azab neraka, dua-duanya adalah dampak dari kemurkaan Allah. Ya, si fulan ini berzina, Allah murka. Dampak dari murka itu azab kubur dan azab neraka. Jadi ini dua secara global sebab siksa kubur. Pertama, keraguan-raguan dalam beragama, dan yang kedua adalah karena melanggar aturan agama. Itu secara global. Secara rinci, apa saja penyebab azab-azab kubur itu? Kita nggak bacakan hadisnya, kita sebutkan secara aja biar selesai.
Penyebab yang pertama jemaah sekalian adalah disebabkan karena merusak hubungan manusia yang dinamakan dengan namimah. Yang dinamakan dengan namimah. Dan saya katakan kepada antum, namimah paling buruk seorang saudara menyebut sikap orang tua kepada saudara yang lain sampai saudara yang lain benci dengan orang tua. Misalnya dua orang kakak beradik. Si kakak mengatakan, kamu tahu nggak apa kata ayah tentang kamu? Kamu sih nggak pulang kemarin Lebaran, saya pulang. Kamu tahu kata ayah apa? Ayah ngomong kamu begini. Masya Allah. Namimah terburuk. Namimah di mana terjadi kerusakan hubungan orang tua dan anak. Itu hubungan paling kuat di atas dunia, lalu itu dirusak dengan namimah. Jadi jemaah sekalian hati-hati. Penyebab azab kubur yang pertama adalah karena merusak hubungan baik. Dengan cara apa tadi? Dengan cara namimah, dengan cara ghibah. Baik. Kemudian berikutnya di antara penyebab dusta, fitnah, itu semua sikap-sikap, perilaku-perilaku merusak hubungan. Jadi apapun yang sifatnya merusak hubungan manusia itu sebab azab kubur. Namimah, Anda lakukan tuduhan-tuduhan dan lain-lain. Nah, sorry saya katakan, termasuk tahzir-tahzir ini juga Anda nggak perlu ikut ramai. Karena tahzir ini merusak hubungan. Kecuali kalau yang ditahzir orang kafir, ahli bidah. Tapi kalau sesama ahli sunnah main tahzir, hati-hati azab kubur. Azab kubur berikutnya adalah tidak bersih ketika qada hajat. Kencing, ya, nggak bersih, tidak istinja. Itu termasuk penyebab azab kubur. Kemudian di antara penyebab azab kubur adalah tidak menyempurnakan taharah lalu salat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan di kubur ada orang yang di kepalanya dihantam dengan palu 100 kali. Jangan 100 kali. 1 kali saja habis urusan. Ini ada seseorang, kata Nabi SAW, di alam kubur kepalanya dihantam dengan palu sebanyak 100 kali. Siapa itu? Orang-orang yang melakukan salat dengan taharah yang tidak betul. Kemudian dalam hadis Samurah, Nabi kita menjelaskan banyak sekali sebab-sebab azab kubur. Pagi itu selesai salat, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Sahabat mengatakan tidak ada. Rasulullah mengatakan semalam saya bermimpi bahwa aku melihat bla bla, lalu menceritakan orang-orang yang disiksa dalam kubur. Siapa itu? Yang pertama kali dalam cerita, dalam mimpi tersebut disiksa di alam kubur adalah seseorang meninggalkan salat. Seorang yang meninggalkan salat. Antara telinga dengan mata sini ini dihantam oleh malaikat dengan palu berkali-kali. Nabi SAW bukan dengan palu, dengan batu. Nabi SAW, aku bermimpi melihat seseorang yang terlentang. Di sampingnya ada seorang laki-laki mengangkat batu besar dan membantingkan batu besar itu antara telinga dan mata di sini. Sampai kepala itu hancur dan batu itu menggelinding. Kemudian si malaikat mengambil batu yang menggelinding lagi, kepala tadi udah utuh, lalu kemudian dihantam lagi. Siapa itu? Itu orang yang tidak melakukan salat. Ya, walaupun tidak salat 1 kali, tapi sengaja nggak salat, orang yang meninggalkan salat itulah nasibnya.
Kemudian kata Nabi SAW, aku juga melihat seseorang yang sedang terbaring dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang memegang besi pengait. Lalu dengan besi pengait itu disobek mulutnya begini, kemudian hidungnya juga ditarik begini. Sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri. Setelah ditanya siapa itu, lalu dijawab, inilah para pendusta. Ini tukang-tukang bohong. Maka penyebab azab kubur berikutnya adalah berdusta atau berbohong. Masuk waktu? Ya kita azan dulu sebentar. Ya kita ringkas hadis Samurah. Berikutnya Nabi bersabda, dalam mimpi aku juga melihat sebuah tanur. Yang dimaksud dengan tanur, lubang yang penuh dengan bara api. Kalau tungku itu apinya di atas. Kalau tanur, jadi tanah digali dulu lalu dinyalakan api di dalam, itu namanya tanur. Nabi SAW bersabda, lalu di dalam mimpi aku melihat tanur. Dan ternyata di dalam tanur ada banyak laki-laki dan perempuan tanpa busana. Ketika nyala api ini kemudian, ketika api nyala mereka terangkat ke atas, lalu redup lagi mereka terbanting ke bawah dengan sekencang-kencang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina. Maka zina salah satu sebab azab kubur. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, kalau Anda melihat ada orang yang punya kehormatan yang tipis, gampang selingkuh, sering berzina, nomor satu Anda belajar, ya Allah jangan sampai aku. Dan yang kedua, Anda nggak boleh langsung, oh ini bakal kubur. Itu bukan tugas Anda. Jadi ini kita sampaikan sebab-sebab azab kubur untuk kita dan bukan untuk menghakimi orang lain. Saya dengar cerita dari seorang syekh namanya Nasir Al-Humaid. Beliau mengatakan di tempat kami ada seorang anak muda. Ya bagi kita sih orangnya agamanya tipis. Anggaplah ini anak muda preman kampungnya. Pokoknya muqassir, seorang yang hubungannya dengan agama nggak bagus. Tapi begitu meninggal dunia, banyak sekali orang yang bermimpi bahwa dia dalam keadaan baik. Ketika ditanya apa yang dilakukan Allah, beliau mengatakan Allah mengampuni aku karena punya kebiasaan di daerah mereka ada pekerjaan jalan gitu kan. Ada pekerjaan jalan dan banyak pekerja-pekerja itu tentu dari luar negeri. Dari Bangladesh, dari Pakistan, seperti Anda lihatlah. Jadi rupanya anak muda ini setiap sore hari dia bawa mobil mengangkut para pekerja ini untuk pulang ke tempat mereka tinggal. Sehingga para pekerja itu nggak bayar apa-apa. Itulah yang dilakukan anak muda ini setiap hari. Setiap hari. Nah, qadarullah ketika anak muda ini sudah meninggal dunia, kemungkinan besar buruh-buruh jalan tadi yang setiap hari dia jemput, dia antar, dia jemput setiap hari, kemungkinan mereka berdoa. Dan Allah terima doa mereka. Sehingga meski anak muda ini dalam catatan sosial punya hubungan yang buruk dengan agama, tapi dalam mimpi-mimpi orang dia dalam keadaan baik. Apakah mimpi itu dalil? Kalau mimpi orang yang saleh, itu semacam ilham dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mimpinya nggak punya makna adalah orang yang jahat, kedua orang yang banyak berdusta. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang banyak berdusta dengan mulutnya, maka matanya pun akan banyak berdusta dengan mimpinya. Adapun orang-orang yang saleh, mulutnya bersih,
tidak dikotori dengan dusta, agamanya bagus, maka mimpi orang-orang yang saleh adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan agar Anda tahu, Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya." Awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut, enggak ada gelisah mereka dalam hidup. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hati mereka penuh dengan iman, perilaku mereka penuh dengan ketakwaan. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Wali-wali Allah, orang-orang yang saleh diberikan kegembiraan di dunia. Kegembiraan dunia dalam ayat ini Nabi SAW tafsirkan. Apa itu? Ar-ru'yas salihah. Orang-orang yang saleh Allah berikan mereka mimpi yang baik. Baiklah jemaah sekalian, di antara penyebab azab berikutnya adalah makan riba. Kata Nabi SAW, semalam dalam mimpi aku melihat seseorang yang berenang di sebuah, anggaplah kolam, tapi kolam darah. Dia berenang menuju ke pinggir, dan di pinggir ternyata ada orang yang telah mengumpulkan batu-batu. Dan batu-batu itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya sampai memenuhi perutnya dan dia tenggelam. Begitu tenggelam, batu-batu itu keluar, dia nongol lagi, muncul lagi, dia ke pinggir, dipenuhi lagi dengan batu. Siapa itu? Itulah orang-orang yang makan riba. Baik jemaah sekalian, saya kira itu saja beberapa sebab-sebab azab kubur. Sebagai penutup, bagaimana keselamatan dari azab kubur? Keselamatan yang pertama jemaah sekalian adalah mati syahid. Ada yang mati syahid? Tidak. Baik, kalau begitu yang kedua adalah membacakan surat Al-Mulk. Ya, bacakan Al-Mulk tiap malam. Menjelang tidur, pokoknya udah masuk malam. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan mereka membaca Al-Mulk sebelum mereka tidak tidur sebelum baca Al-Mulk. Berarti asal masuk malam sudah. Al-mautu bimaradil batan, orang yang meninggal karena sakit perut. Apapun sakit perutnya. Apakah sakit perut karena mah atau sakit perut karena banyak penyebab. Pokoknya orang-orang yang meninggal dalam sakit perut, mereka aman dari azab kubur. Berikutnya, tapi ini nggak bisa diusahakan kan? Bisa diusahakan nggak? Nggak bisa. Nomor 2 bisa Anda usahakan, tapi nomor 3 sakit perut dulu deh, nggak bisa. Ar-ribat ala suhur. Penyebab keempat seseorang selamat dari azab kubur karena dia ribat. Ribat artinya menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dengan orang kafir. Ini pun nggak berlaku buat kita. Setidaknya saat ini. Kemudian al-mautu yaumul Jumat. Di antara keselamatan berikutnya adalah meninggal pada hari atau malam Jumat. Memang hadisnya dikhilafiahkan sahih atau tidak, tapi sementara kita ikut dan taklid kepada orang yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian keenam, keselamatan dari azab kubur yang keenam adalah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih. Jemaah sekalian, inilah 2 pertemuan kita tentang nikmat dan azab kubur. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di kubur besok kita termasuk orang yang betul-betul dapat kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.